hati kita ingin membaca salawat, lah kasih mulut kita membaca salawat. Karena salawat yang keluar di mulut itu akan memperkuat kehendak hati membaca salawat tadi. Apabila hati kita ingin membaca salawat, kaina, nah keinginan itu akan hilang. Keinginan di hati itu akan hilang sedikit demi sedikit, akhirnya kada ada sama sekali. Nah, jadi itu artinya anggota tubuh kita yang zahir ini, tangan, mulut dan sebagainya, itu membantu untuk menguatkan keinginan yang ada di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wal khairatu wat ta'atu kulluha hiya allati turadu biha al-akhirah wasyururu kulluha hiya allati turadu biha ad-dunya lal akhirah. Wa mailun nafsi ila al-khairatil ukhrawiyyah wa insirafuha 'anid dunyawiyyah huwa alladhi yufarriguha lidh-dhikri wal fikri wa la yata'akkada dhalik illa bil muwadhabati 'ala a'malit ta'at wa tarkil ma'asi bil jawarih. لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة حتى أنه يتأثر كل واحد منهما بالآخر فترى العضو إذا أصابته جراحة تألم بها القلب وترى القلب إذا تألم بعلمه بموت عزيز من أعزته أو بهجوم أمر مخوف تأثرت به الأعضاء وارتعدت الفرائس وتغير اللون إلا أن القلب هو الأصل المتبوع فكأنه الأمير والراعي والجوارح كالخدم والرعايا والأتباع فالجوارح خادمة للقلب بتأكيد صفاتها به إلى آخره. Maksud daripada perkataan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, kebaikan dan taat semuanya adalah yang dikehendaki dengan akhirat. Kebaikan dan taat semuanya adalah yang dikehendaki dengan akhirat. Dan semua kejelikan semuanya adalah yang dikehendaki dengan dunia, tidak akhirat. Sembahyang itu bisa menjadi satu kebaikan, bisa menjadi satu taat apabila sembahyang itu dikehendaki dengan akhirat. Bersedekah menjadi satu kebaikan, menjadi satu perbuatan taat apabila dimaksudkan dengan sedekah itu adalah akhirat. Membaca Al-Quran dan lain-lainnya itu bisa menjadi baik, bisa berubah menjadi taat apabila dikehendaki dengan akhirat. Bahkan sesuatu perbuatan yang mubah, perbuatan yang boleh, apabila dikehendaki dengannya itu yang boleh adalah akhirat, maka yang boleh tadi berubah nilainya menjadi taat. Yang dimaksudkan dengan akhirat itu adalah
takut atas api neraka, atau ingin masuk ke dalam surga, atau untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu termasuk di dalam kalimat akhirat. Orang bersedekah dengan tujuan agar terhindar dari api neraka, atau dia bersedekah dikehendaki dengan sedekah itu agar dia bisa masuk surga, atau dikehendaki dengan sedekah itu agar dia bisa mendapat keridhaan Allah. Nah, sedekah itu adalah merupakan satu kebaikan dan taat karena dikehendaki dengannya akhirat tadi. Perbuatan yang boleh seperti makan perbuatan yang boleh. Tapi kalau makan itu kita maksudkan dengan akhirat, makan itu kita kehendaki dengan akhirat, aku makan tujuannya agar bisa bertenaga, sehingga aku bisa menuntut ilmu, sehingga bisa aku beribadah kepada Allah. Nah, maka makan tadi pun berubah menjadi kebaikan. Makan itu pun berubah nilainya menjadi satu ketaatan, karena dikehendaki dengan makan itu tujuan akhirat. Dan semua kejelikan semuanya adalah yang dikehendaki dengan dunia, tidak akhirat. Apapun perbuatan kita, baik yang taat pada zahirnya, apalagi yang boleh, maka apabila kita maksudkan dengan perbuatan itu adalah duniawi, maka itu berubah menjadi satu kejahatan. Orang yang sembahyang, tapi dia menghendaki dengan sembahyang itu agar mendapatkan pujian orang. Dia bersedekah, dengan sedekah itu dia menghendaki agar disanjung orang. Nah, maka sedekah itu bukan lagi kebaikan, dia menjadi satu kejelikan. Kenapa? Karena dikehendaki dengan sedekah itu dunia, tidak akhirat. Semua kebaikan dan taat semuanya adalah yang dikehendaki dengan akhirat, dan semua kejelikan semuanya adalah yang dikehendaki dengan dunia, tidak akhirat. Dan kecenderungan diri kepada kebaikan-kebaikan yang bersifat ukhrawi, dan kecenderungan diri artinya keinginan hati, keinginan hati kepada kebaikan-kebaikan yang bersifat ukhrawi. Ingin hati sembahyang, ingin hati membaca Al-Quran, ingin hati bersedekah, ingin hati menuntut ilmu, dan berpalingnya hati dari duniawi, berpalingnya hati dari duniawi, itulah yang mengosongkan diri untuk zikir dan fikir. Kayak apa caranya supaya kita bisa berzikir? Kayak apa caranya supaya kita bisa bertafakkur? Itu dimulai dengan kehendak hati kepada yang demikian, dan mengosongkan hati dari sesuatu duniawi. Selama hati kita tidak mengingini kebaikan dan hati kita tidak berpaling kepada duniawi, maka hati kita tidak akan bisa berzikir dan berfikir. Hati kita tidak akan bisa berzikir dan tafakkur. Jadi keinginan hati hendak membaca Al-Quran,
hati kita ingin hendak membaca Al-Quran itu berarti hati kita kosong dari duniawi. Jakanya hati kita ini berisi duniawi, tentunya kada ingin kepada baca Quran. Nah, hati kita ingin membaca Al-Quran itu berarti hati kita kosong dari duniawi. Di saat hati kosong dari duniawi itulah kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa berzikir dan tafakkur tadi. Dan demikian itu tidak menjadi kuat. Dan demikian itu tidak menjadi kuat. Keinginan hati untuk kebaikan tadi tidak akan menjadi kuat. Keinginan kita untuk berbuat baik itu tidak bisa menjadi kuat kecuali dengan mengekali atas amal-amal taat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dengan anggota-anggota badan. Hati kita ingin membaca Al-Quran, hati kita ingin menuntut ilmu. Nah, keinginan itu supaya kuat mesti dibantu dengan pekerjaan-pekerjaan anggota tubuh yang zahir, dengan menghindarkan diri daripada maksiat-maksiat anggota zahir dan melakukan ibadah-ibadah yang zahir. Kita hendak berbuat baik. Kayak apa kehendak berbuat baik ini supaya kuat? Nah, itu dibantu satu dengan meninggalkan maksiat zahir, yang kedua dengan melakukan taat yang sifatnya liwat anggota zahir. Kita ada keinginan untuk berzikir, ada keinginan untuk berzikir. Nah, supaya kuat keinginan itu, berzikirlah mulut kita, berzikirlah mulut kita, Allah Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah yang keluar di mulut kita itu memperkuat keinginan hati yang ingin berbuat baik tadi. Apabila hati kita berkeinginan berbuat baik, hati kita ingin untuk berzikir, tapi di mulut kita ini mengata sesuatu yang sia-sia. Di mulut kita ini mengata perkataan yang diharamkan Allah. Nah, itu akibatnya akan menghilangkan keinginan berbuat baik di dalam hati tadi, menghancurkan keinginan berbuat baik di dalam hati tadi. Jadi begitu hati kita ini ada ingin untuk baca Quran, cepat baca Quran. Hati kita ingin membaca salawat, lah kasih mulut kita membaca salawat. Karena salawat yang keluar di mulut itu akan memperkuat kehendak hati membaca salawat tadi. Apabila hati kita ingin membaca salawat, kaina, nah keinginan itu akan hilang. Keinginan di hati itu akan hilang sedikit demi sedikit, akhirnya kada ada sama sekali. Nah, jadi itu artinya anggota tubuh kita yang zahir ini, tangan, mulut dan sebagainya, itu membantu untuk menguatkan keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita. Karena antara anggota badan dan hati ada hubungan. Tangan ada hubungan ke hati, mulut ada hubungan ke hati, mata ada hubungan ke hati, telinga ada hubungan ke hati. Sehingga bahwasanya masing-masing terpengaruh dengan yang lain. Hati bisa terpengaruh dengan tangan,
mulut, dan mulut pun bisa terpengaruh dengan hati. Buktinya anggota zahir ini berpengaruh kepada hati, dan hati berpengaruh kepada anggota zahir. Buktinya, maka kamu dapat melihat suatu anggota badan apabila terkena luka. Kita melihat anggota badan kita, umpamanya di wajah kita, kan wajah anggota zahir ngarannya. Kita melihat di wajah kita ini timbul bisul, maka hati merasa sakit. Sakit hati kita. Padahal nang sakit tuh wajah. Wajah nang kana bisul tuh wajah. Wajah anggota zahir, tapi hati kenapa sakit? Nah, itu menunjukkan bahwa anggota zahir berhubungan dengan hati, berpengaruh kepada hati. Dan kamu melihat hati apabila merasa sakit dengan mengetahui dengan kematian salah seorang dari teman-teman dekatnya, atau dengan mendadaknya sesuatu yang menakutkan, niscaya anggota badan terpengaruh dengannya, sendi-sendi bergetar dan warna muka berubah. Kita mendengar kabar orang yang kita cintai mati. Orang yang kita cintai mati. Hati kita sakit. Nah, muka jadi pucat. Sendi-sendi jadi bergetar. Padahal sakit nih hati. Cuma sakitnya hati ini berpengaruh kepada anggota zahir. Jadi saling memberi pengaruh. Nah, macam itu juga kalau hati kita ini ada berkeinginan baik, lalu kita laksanakan keinginan baik itu, maka pelaksanaan keinginan baik tadi akan memperkuat kehendak hati berbuat baik. Hati kita hendak berbuat jahat, hati kita hendak berbuat maksiat, kita gawe maksiat itu. Nah, maka perbuatan maksiat itu akan menambah kuat kehendak jahat di dalam hati. Itu berhubungan antara anggota zahir dan anggota badan.